Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mevira Putri. Saya dari kelas 11B1 ingin menyampaikan materi tentang matematika lanjut, yaitu fungsi dan pemodelannya. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Kedua, identitas trigonometri. Ketiga, grafik fungsi trigonometri. Dan keempat, aturan sinus kosinus. Yang pertama, kita masuk kepada nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ingat lagi materi kita kelas 10, yaitu tentang sin, cos, dan tan, yang mana misalnya ada sebuah segitiga. Cara mencari sin yaitu sama dengan sisi depan per sisi miring. Cara mencari cos, sisi samping per sisi miring. Cara mencari tan yaitu sisi depan per sisi samping. Ada juga yaitu sudut istimewa, yang mana sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang mana nilai-nilainya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selain itu, kita juga belajar di kelas 10 tentang kuadran. Kuadran itu ada kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat yang semuanya positif. Kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat yang mana sinnya yang positif. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat yang mana tannya yang positif. Kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat cosnya yang positif. Supaya lebih mudah mengingatnya yaitu semua sin tan cos. Ya, kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 cos. Kita masuk kepada konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Sudut merupakan hasil perputaran sinar garis sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Kita lihat gambar pertama yaitu yang mana sisi awal mengarah ke sisi akhir. Perputaran berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, sudut yang dihasilkan disebut sudut positif. Gambaran kedua yaitu sisi akhir yang mengarah ke sisi awal, yaitu perputaran searah dengan perputaran jarum jam, sudut yang dihasilkan disebut negatif. Nilai trigonometri sebuah sudut. Nilai trigonometri dapat ditentukan berdasarkan koordinat titik A, X, Y di bidang kartesius. Perhatikan gambar berikut ini, di mana sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, dan tan theta sama dengan Y per X. Nilai R ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masuk ke contoh soal dari trigonometri sebuah sudut, yang mana ada sebuah segitiga ABC, yaitu AB-nya belum diketahui, BC-nya 5, dan CA-nya 13. Tentukan sin, cos, tan, alfanya. Diketahui cos alfanya sama dengan samping per miring, yaitu sampingnya 5 dan miringnya 12. Yang pertama kita cari dulu cos alfanya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu CA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. CA sama dengan 13 kuadrat, AB belum diketahui, dan BC 5. Jadi 5 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 169 sama dengan AB kuadrat ditambah 25. Supaya habis 25 dikurang 169 dikurang 25 sama dengan AB kuadrat ditambah 25 kurang 25. 169 dikurang 25 sama dengan 144. 25 kurang 25 jadi 0.
Jadi 144 sama dengan AB kuadrat ditambah 0. Supaya menghilangkan kuadratnya, jadi ditambah akar, yaitu akar 144 sama dengan akar AB kuadrat. Jadi akar 144 sama dengan 12, jadi AB sama dengan 12. Selanjutnya kita cari sin-nya, yaitu depan per miring. Karena sudah diketahui AB sama dengan 12, jadi depannya 12 dan miringnya 13. Lalu tan alfanya itu depan per samping, 12/5. C. Nilai trigonometri sebarang sudut. Misalkan θ sudut lancip. Nilai fungsi trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4 dinyatakan dengan rumus berikut. Yang pertama, kuadran 2. Dapat kita lihat yaitu cos dan tan pada kuadran 2 bernilai negatif. Pada kuadran 3, sin dan cos pada kuadran 3 bernilai negatif. Kuadran 4, sin dan tan pada kuadran 4 bernilai negatif. Misalkan θ sudut antara 0 derajat dan 360 derajat dan K sebarang bilangan bulat. Nilai fungsi untuk sudut lebih dari 360 dinyatakan dengan rumus yang sin-nya itu K dikali 360 ditambah θ sama dengan sin θ. Cos K dikali 360 ditambah θ sama dengan cos θ. Dan tan K dikali 180 ditambah θ sama dengan tan θ. Kita masuk ke contoh soal dari trigonometri sebarang sudut. Tentukan nilai dari sin 120, B cos 240, C tan min 120, dan D sin 510. Sebelum menjawab soalnya, kita lihat kuadran di bawah ini, yang mana 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip, yaitu 90 dikurang alfa. Pada kuadran 2-nya itu 90 sampai 180, yaitu yang mana 90 lebih dari alfa dan 180 kurang dari alfa. Dari 180 sampai 270 derajat, yaitu mendekati 180 atau lebih dari 180, tetapi kurang dari 270. Pada 270 kuadran 4, 270 sampai 360, 270 lebih dari 270 dan kurang dari 360. Lanjut jawab pertanyaannya yang A, yaitu sin 120 sama dengan sin 180 dikurang 60 sama dengan sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Yang B itu cos 240 sama dengan cos 180 ditambah 60 sama dengan min cos 60. Min cos 60 sama dengan setengah. Min setengah. Yang ke C yaitu tan min 120 derajat sama dengan tan 180 dikurang min 60 derajat. Tan 60 derajat. Cara mencari tannya itu sin per cos. Jadi sin 60 derajat per cos 60 derajat sama dengan setengah akar 3 per setengah. Setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3. Yang ke D yaitu sin 510 derajat sama dengan kita pakai rumus yang lebih dari 360, yaitu sin sama dengan sin K kali 360 ditambah θ. Jadi sin 510 sama dengan sin 1 dikali 360 ditambah 150. Jadi sama dengan sin 150. Sin 180 dikurang 30 derajat sama dengan sin 30. Sin dari 30 sama dengan setengah. Yang kedua ada identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri sin kuadrat θ ditambah cos kuadrat θ sama dengan 1. Bentuk tersebut harus selalu benar untuk setiap nilai θ yang diberikan. Selain itu ada 4 bentuk identitas trigonometri dasar berikut.
yaitu ada sin theta sama dengan sin theta per cos theta, sin min theta sama dengan min sin theta, cos min theta sama dengan cos theta, dan tan min theta sama dengan min tan theta. Kita masuk ke contoh soal identitas trigonometri. Buktikan identitas trigonometri 1 dikurang sin kuadrat X per cos X sama dengan cos X. Kita buktikan apakah benar jawabannya cos X. Jadi 1 min sin kuadrat di X per cos X. 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X per cos X sama dengan cos X. Terbukti. Jadi terbukti memang benar 1 min sin kuadrat X per cos X sama dengan cos X. Ketiga, grafik fungsi trigonometri. A. Satuan derajat dan radian. Fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian. Satu putaran 360 derajat setara dengan 2 pi rad. B. Bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan sin x berikut. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang selanjutnya. Terlihat grafik fungsi f pada interval x kecil dari 0, x kecil dari 2pi sama dengan grafik fungsi pada interval 2pi kecil dari x, x kecil dari 4pi. Ini merupakan kesimpulan dari grafik f(x) sama dengan sin x. Perhatikan grafik f(x) sama dengan cos x berikut. Dan ini ada kesimpulan dari grafik f(x) sama dengan cos x. Perhatikan grafik f(x) sama dengan tan x berikut. Dan ada kesimpulan dari grafik f(x) sama dengan tan x. C. Bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x, f(x) sama dengan cos x, dan f(x) sama dengan tan x tergolong fungsi trigonometri sederhana. Fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum berikut. Dari grafik fungsi f(x) sama dengan sin 2x diperoleh kesimpulan berikut ini. Periode, amplitudo, dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus berikut. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan periode, amplitudo, nilai minimum, nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 3 sin 2x. Dari fungsi f(x) sama dengan 3 sin 2x diperoleh a sama dengan 3, b sama dengan 2, dan d sama dengan 0. Periode sama dengan 2 pi per b sama dengan 2 pi per 2 sama dengan pi. Amplitudonya a sama dengan 3. Nilai minimum sama dengan min a ditambah d sama dengan min 3. Nilai maksimum sama dengan a ditambah D sama dengan 3. Yang keempat yaitu aturan sinus dan kosinus. Pada sebarang segitiga, berlaku aturan sinus dan kosinus. Aturan sinusnya A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Aturan kosinusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Contoh soal dari aturan sinus dan kosinus. Yang mana ada segitiga ABC, panjang AB 8, panjang AC-nya 3. Sudut A-nya itu 60 derajat. Tentukan panjang BC. Dengan aturan
Kosinus diperoleh BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC cos sudut A. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 3 dikali cos sudut A-nya itu 60 derajat. BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 9 dikurang 48 dikali setengah. BC kuadrat sama dengan 73 dikurang 24. BC kuadrat sama dengan 49. BC sama dengan akar 49. Akar dari 49 sama dengan 7.